Tabe, Berimba Kareba Komiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Satgas Madagoraya melakukan patroli jalur klasik untuk mengawasi penyebaran paham radikal di Poso. Puluhan warga menyegel kantor desa Tada Utara karena kecewa dengan kinerja kepala desa. Pemerintah Kabupaten Buol melakukan vaksinasi terhadap ribuan ternak yang terjangkit virus PMK. Pasca penemuan senjata api dan amunisi beberapa waktu lalu, tim Alfa 1 Satgas 3 Preventive Ops Madagoraya kembali melaksanakan patroli jalur klasik. Sasarannya adalah wilayah yang diduga pernah menjadi tempat pelatihan kelompok radikal di Poso. Patroli klasik ini melibatkan sedikitnya 10 personil Polri bersenjata lengkap. Mereka menyusuri jalan terjal, hutan, dan pegunungan. Personil memantau daerah-daerah yang diduga sebagai jalur persembunyian atau tempat pergerakan kelompok radikal. Jalur tersebut memang dahulu sering dilalui kelompok radikal pimpinan Ali Kalora dan Santoso. Sesekali petugas berpapasan dengan warga yang menuju ke kebunnya. Tujuan patroli untuk mempersempit ruang gerak penyebaran paham radikal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah operasi. Kami Satgas 3 Preventive Ops Madagoraya 2025 tahap 1 atas dasar perintah Bapak Kasatgas Kombes Pol Kurniawan Tanderongre SIK MSI rutin melaksanakan patroli di jalur klasik di lokasi bekas pekebun masyarakat, bekas kamp pelatihan dan pegunungan untuk mencegah timbulnya tempat-tempat pelatihan baru dan pengaruh-pengaruh paham radikal terhadap masyarakat pekebun yang berada di wilayah pegunungan. Mempersempit ruang gerak penyebaran paham radikal serta memberikan rasa aman kepada masyarakat guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Melalui langkah preventif ini, diharapkan situasi Kamtibmas di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah operasi Kabupaten Poso, tetap aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang dan nyaman. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Puluhan warga desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Motong melakukan penyegelan kantor desa. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja Kepala Desa Tada Utara yang dinilai tidak menjalankan visi misi yang dijanjikan. Mereka pun menuntut Kepala Desa berinisial MG mundur dari jabatannya. Puluhan warga ini mendatangi kantor desa Tada Utara. Mereka membawa kayu dan balok. Mereka kemudian menutup pintu masuk kantor desa. Tidak hanya laki-laki, kaum emak-emak pun ikut dalam aksi tersebut. Penyegelan ini membuat aktivitas pelayanan di kantor desa Tada Utara terhenti. Saat aksi warga berlangsung, tak ada pegawai kantor desa tersebut yang hadir. Kepala Desa Tada Utara juga tidak ada di tempat dan menemui warga. Tidak hanya kepala desa, warga juga kecewa dengan pihak Badan Permusyawaratan Desa yang dinilai tidak responsif dengan masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masyarakat Desa Tada Utara bersama ibu-ibu dan beberapa elemen hari ini melakukan penyegelan kantor Desa Tada Utara atas dasar ketidakpuasan kami yang dipimpin oleh pemerintah desa saat ini. Maka dari itu kami bersama masyarakat Desa Tada Utara hari ini melakukan penyegelan kantor desa dengan waktu yang tidak ditentukan. Terima kasih. Usai menyegel kantor desa tersebut, puluhan warga kemudian membubarkan diri. Mereka akan tetap menyegel kantor tersebut hingga ada tanggapan dari kepala desa dan mediasi dari pemerintah kecamatan. Ikram Boya Oge melaporkan dari Parigi Motong. Kabar gembira bagi calon jemaah haji Sulawesi Tengah. Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR RI menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 turun dibanding 2024.
BPIH yang disepakati untuk setiap jemaah haji reguler sebesar Rp89 juta. Biaya ini mengalami penurunan dibanding rata-rata BPIH 2024 lalu yang mencapai Rp93 juta. Penurunan BPIH ini berdampak pada turunnya biaya perjalanan ibadah haji alias BIPIH yang harus dibayar jemaah. Jemaah haji cukup membayar BIPIH sebesar Rp55 juta atau 62% dari total BPIH. Sementara 33% sisanya dialokasikan dari nilai manfaat. Sementara itu, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah masih menunggu keputusan Presiden yang mengatur terkait jadwal pelunasan BPIH. Usai disepakati, kesepakatan biaya BPIH tersebut akan dituangkan dalam bentuk keputusan Presiden yang kemudian menjadi dasar untuk pembayaran pelunasan bagi para jemaah haji. Namun kesepakatan itu akan dituangkan dalam bentuk keputusan Presiden dan dasar dari keputusan Presiden itulah yang akan menjadi dasar untuk pembayaran bagi jamaah haji untuk melunasi. Nah, dengan keputusan 89 juta maka untuk BIPIH tahun ini sebesar 55 juta lebih. Itu artinya ada pengurangan dari tahun lalu yang sebesar 56 juta lebih. Sehingga BIPIH yang harus dibayar atau biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar oleh jemaah haji sebesar 55 juta. Jadi kita masih menunggu keputusan Presiden. Ya, mungkin dalam waktu dekat akan ada dan saat keputusan Presiden itu akan diatur mulai kapan pelunasan nanti akan dituangkan oleh keputusan Dirjen terkait dengan besaran resmi yang akan dikeluarkan lewat keputusan Presiden. Jemaah calon haji Sulawesi Tengah sendiri yang masuk dalam daftar tunggu hingga saat ini tercatat sebanyak 44.942 jemaah. Adapun jemaah calon haji yang akan diberangkatkan pada tahun ini masih sama dengan kuota yang diberikan pemerintah pusat, yakni sebanyak 1.993 jemaah. 1.870 diantaranya merupakan jemaah murni, 100 jemaah kuota lanjut usia, 5 dari kelompok bimbingan ibadah haji, dan 18 petugas haji daerah. Kemenak Sulteng saat ini tengah menjalani tahapan penyiapan kelengkapan dokumen jemaah haji. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.